Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah yang telah berkuasa menciptakan langit serta menundukkannya. Segala pujian hanya milik Allah yang telah menciptakan bumi dan menghamparkannya serta menundukkannya. Segala pujian hanya milik Allah sebagai pemilik alam jagat ini, pemilik langit beserta isinya yang sungguh amat luas, yang diisi Allah dengan berbagai macam makhluknya Allah, dan semuanya tunduk kepada Allah. Allah ciptakan bumi dan para planet-planetnya. Allah ciptakan matahari dan juga bintang-bintangnya. Allah jadikan satu itu semuanya. Maka terjadilah galaksi yang sangat besar. Kemudian ternyata Masya Allah, Maha Suci Allah yang telah menjadikan sesuatu. Allah ciptakan galaksi-galaksi yang lain dengan berjuta-juta yang tidak mampu manusia untuk menghitungnya. Masya Allah, begitu kuasanya Allah. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada guru kita, guru terbesar kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mendidik kita sebagai tauladan kita, dan juga para keluarganya yang juga sebagai guru kita.
juga para sahabat-sahabatnya yang juga bagian dari guru kita, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang juga sebagai guru kita, dan para ulama yang menyampaikan ilmunya kepada kita, Masya Allah, dan orang-orang yang mencintai beliau hingga hari kiamat, Masya Allah. Anak-anakku, alhamdulillah, lantaran ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yang telah diajarkan kepada kita, Masya Allah, begitu banyaknya hikmah yang kita dapatkan dari ayat-ayatnya Allah. Alhamdulillah, hari ini telah selesai ayat-ayat di surat An-Naba tentang sebagian kekuasaan Allah dan kenikmatan-kenikmatannya yang kita pelajari mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Masya Allah, ketika kita merenungkan, ketika kita menghayati ayat-ayatnya Allah, Masya Allah, ini adalah kekuasaan-Mu Allah yang tidak mampu manusia membuatnya, yang tidak mampu malaikat pun untuk membuatnya. Tidak ada satupun malaikat yang mampu membuat ini semuanya. Allah hanya memerintahkan para malaikat untuk menjaganya, untuk menyucikan nama-nama Allah, untuk bersujud kepada Allah. Masya Allah, semua para malaikat tunduk. Mereka nggak punya dosa, tapi mereka tunduk kepada Allah. Dan sekarang manusia, bagaimana keadaan manusia? Manusia diciptakan Allah dengan sempurna, dengan organ-organ yang sempurna, tapi hanya sedikit yang mau mengingat akan kesempurnaan Allah, mengingat akan nikmat-nikmat Allah, hanya sedikit. Dan semoga yang sedikit itu adalah kita semuanya yang senang untuk bersyukur kepada Allah, yang senang beribadah kepada Allah, gitu ya nak ya. Baik, kita sekarang akan mereview mulai dari ayat yang ke-6. Mulai dari ayat yang ke-6, apa kekuasaan Allah? Kekuasaan yang Allah tunjukkan kepada kita dan seluruh makhluk-makhluknya Allah adalah Allah menciptakan bumi dan Allah menghamparkan buminya. Supaya apa? Kenikmatan yang bisa didapatkan oleh manusia, supaya manusia itu bisa berjalan di atas buminya, supaya kita manusia bisa membangun rumah-rumah kita, supaya kita bisa bercocok tanam di atas buminya Allah itu. Semuanya hidup, bahkan yang tidak ditanam pun hidup, karena Allah tahu apa yang Allah tumbuhkan itu di atas bumi akan dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Berarti yang diberikan kenikmatan bukan hanya manusia, tapi juga binatang-binatang yang telah Allah ciptakan. Masya Allah, semuanya mendapatkan bagian, bukan hanya yang beriman, tapi juga kafir, musyrik, orang-orang yang buruk juga mendapatkan rahmatnya Allah. Itu karena tanda kasihannya Allah kepada hamba-hambanya. Beda dengan cintanya Allah. Cintanya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Semoga kita semuanya memiliki imannya nak ya, agar mendapatkan cintanya Allah. Dan itu harapan yang besar bagi kita. Nah, duduk ya. Duduk sini. Baik, untuk yang selanjutnya adalah Allah menciptakan gunungnya untuk menjadi kekuatan bagi buminya Allah. Bukankah sebelumnya bumi Allah ciptakan itu banyak bergeraknya? Maka dari itu Allah tunjukkan kepada para malaikat dengan menciptakan gunung dan menancapkan ke buminya, maka bumi itu menjadi tenang. Supaya apa manfaatnya? Manusia yang ada di atasnya dan seluruh makhluk yang ada di atasnya merasa tenang hidup. Ya, Masya Allah. Ini adalah sebagian kekuasaannya Allah dan
sekaligus kenikmatan yang bisa kita rasakan hari ini. Kemudian kekuasaan Allah yang ketiga. Jadi Allah tunjukkan terus kekuasaannya ya. Yang ketiga adalah Allah jadikan tidur kita menjadi istirahat. Masya Allah. Coba seandainya kita nggak bisa tidur, maka kita nggak bisa mengistirahatkan anggota tubuh kita. Maka apa yang terjadi? Seluruh anggota tubuh kita akan cepat sakit karena selalu melakukan aktivitas, nggak bisa istirahat. Ya. Sama juga dengan mesin-mesin kalian, ada lampu kalian, nggak terus-menerus untuk hidup. Karena kalau hidup maka akan cepat rusak. Sebagaimana alat-alat kalian, misalnya setrika dan sebagainya, itu butuh juga dimatikan supaya dia bisa istirahat, mesinnya bisa istirahat sebentar. Oke, Masya Allah. Langsung saja kita kepada kekuasaan Allah yang keempat, yaitu setelah tidur maka Allah ciptakan malam. Allah jadikan malam sebagai pakaiannya makhluknya Allah. Malam itu sebagai pakaian karena malam yang gelap itu menutupi seluruh tubuh kita. Jadi malam sebagai pakaian itu untuk menutupi aurat-aurat kita. Nah, supaya orang lain tidak mengetahui juga ketika kita tidur dan ketika kita di dalam rumah. Maka Allah gelapkan itu alamnya. Masya Allah. Kemudian malam itu sebagai pakaian juga untuk kelembutan, untuk kenyamanan. Malam itu sebagai pakaian juga untuk melindungi tubuh kita. Masya Allah. Ini adalah kekuasaan Allah sekaligus kenikmatan, ya, manfaat yang bisa kita ambil dari apa yang telah Allah ciptakan itu. Masya Allah. Lalu selanjutnya yang keberapa sekarang? Lalu yang kelima, Masya Allah, yang kelima Allah ciptakan malam supaya kita bisa beristirahat, supaya kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan tenang. Dan Allah menciptakan kebalikan dari malam. Itu apa? Yaitu siang. Untuk apa Allah jadikan siang? Supaya yang tadi malam kita sedang istirahat, besoknya siangnya kita bisa bangun pagi dan melakukan aktivitas lagi. Itu manfaatnya. Dan ketika siang kita bisa melanjutkan hidup kita, melangsungkan hidup kita dengan mencari makan, dengan mencari minum. Masya Allah. Itu adalah kekuasaan Allah dan kenikmatan yang bisa kita ambil dari ciptaan itu. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh adalah setelah siang dan malam, maka Allah menciptakan sesuatu yang ada di atas. Apa? Yang sebagai atap bumi? Sebagai atap bumi adalah langitnya Allah. Allah ciptakan langit itu dengan kokoh tanpa tiang. Masya Allah. Kemudian bukan hanya satu langit yang Allah ciptakan, tapi berlapis-lapis 7 lapisan. Masya Allah. Dan itu menunjukkan kekuasaannya Allah agar kita mau berpikir tidak ada satupun manusia yang mampu menciptakan langit itu. Menciptakan satu langit saja manusia tidak mampu, apalagi berlapis-lapis sampai 7. Jadi Allah menggiring kita lagi supaya kita tahu diri ya nak ya. Supaya kita mau berpikir, kita ini nggak bakalan mampu menciptakan sesuatu yang menakjubkan itu, yang besar itu. Masya Allah. Kemudian yang ke-8 ya. Setelah Allah menciptakan langit, maka Allah menghiasi langit. Yang paling terlihat di antara semuanya adalah matahari sebagai energi terbesar bagi manusia. Matahari memberikan kita panas dengan panas yang cukup yang dibutuhkan oleh manusia. Matahari juga memberikan cahaya yang cahayanya cukup untuk menerangi kita. Masya Allah. Tidak terlalu panas, tidak terlalu menyengat setiap saat. Ya.
Masya Allah, Allah memberikan cahaya yang cukup untuk kita butuhkan. Allah juga memberikan panas yang cukup untuk kita butuhkan saja. Masya Allah. Lalu yang berikutnya adalah yang yaitu yang ke-9 adalah Allah menciptakan. Jadi Allah menjadikan awan, atau Allah menurunkan dari awan hujan yang sangat deras. Jadi langit itu bersambung-sambung kenikmatannya. Pertama langit, lalu berikutnya Allah hiasi langit itu dengan yang paling terlihat itu adalah matahari. Kemudian itu bersambung dari langit ke bawah. Yang menyambungkan apa itu? Yaitu awan. Jadi Allah menyuruh angin untuk meniupkan dirinya agar awan-awan itu menjadi satu, dan kemudian awan itu di celah-celah awan itu mengeluarkan air, dan itu bersambung dengan bumi. Masya Allah, begitu ya cara Allah cara Allah menyambungkan langit dengan bumi. Masya Allah, itu cara yang Masya Allah, yang tidak ada seorang pun yang mampu. Mungkin ada orang yang merasa mampu untuk membuat hujan, tapi itu tidak sempurna. Hanya beberapa waktu sudah habis dan tidak sesempurna hujan yang telah Allah ciptakan itu. Masya Allah. Lalu hujan itu bersambung kepada bumi dan tanaman-tanaman yang ada di bawah atau di bumi. Allah ciptakan awan, kemudian mengeluarkan air hujan, kemudian air hujan itu rintik-rintik dengan derasnya, tidak di satu tempat, tapi Allah giring dengan menggunakan angin yang telah Allah perintahkan. Jadi kalau seandainya 2 jam, 3 jam atau 1 hari misalnya hanya di tempat itu saja, apa yang terjadi? Maka itu akan kebanjiran. Lokasi bumi yang mendapatkan air hujan pasti akan kebanjiran. Maka dari itu Allah menggerakkan awan itu. Awan itu apa? Yaitu air kecil-kecil yang ada di langit itu ya, menggumpal menjadi awan. Allah giring itu seret gitu ya. Allah giring dari daerah ke satu ke daerah yang lain. Masya Allah, begitu indah kalau kita lihat dari kejauhan. Indah gitu nah ya. Seret. Jadi Allah perintahkan angin untuk menggiring awan itu agar seluruh bumi itu bisa mendapatkan hujan. Sebagaimana hujan ini sangat dibutuhkan atau sangat diidam-idamkan oleh hamba-hamba Allah yang hidup di atas padang pasir. Mereka sangat butuh air. Apalagi kalau hujan mereka sangat senang. Masya Allah. Mereka mengidam-idamkan tumbuh-tumbuhan yang rindang, Masya Allah. Tapi kalau kita hidup di Indonesia, Masya Allah, hujan itu setengah tahun hujan, setengah tahun kemarau gitu. Jadi pas gitu ya nak ya. Jadi kita mendapatkan kenikmatan yang lebih sebenarnya daripada orang yang hidup di padang pasir yang hidup di 4 musim dan sebagainya. Iya. Tapi Masya Allah, semuanya itu hanya butuh syukur kita. Dapat hujan banyak bersyukur, dapat hujan sedikit bersyukur. Allah telah menguji setiap hamba-hambanya seberapa mereka mau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Masya Allah. Jadi gitu ya nak. Jadi air hujan itu bersambung kepada kenikmatan yang ada di bawah. Air yang ada di bawah, maka dia akan menumbuhkan biji-bijian itu, Masya Allah. Kemudian tumbuhlah pohon-pohon atau yang dari bawah ya, tumbuhlah biji-bijian termasuk jagung, padi dan sebagainya. Lalu tumbuh juga rerumputan, sayur-sayuran yang bisa dimakan oleh hewan dan juga manusia. Dan kemudian Allah tumbuhkan untuk menjadi kebun-kebun. Kebun-kebun itu diantaranya apa? Buahnya atau pohonnya itu pohon-pohon yang berkayu gitu ya. Kebun ada juga yang tidak berkayu, yaitu bertunas, pisang dan sebagainya.
itu berkumpul menjadi suatu tanaman yang lebat, yang rindang, maka itu menjadi taman-taman atau menjadi kebun-kebun yang banyak mengeluarkan buah-buahan. Masya Allah. Jadi Masya Allah, semua kenikmatan atau kekuasaan Allah ini ditunjukkan kepada kita supaya kita mau apa? Mau berpikir atas setiap ayat-ayatnya Allah. Dan Masya Allah, sebagaimana Allah telah mengeluarkan biji-bijian itu dari dalam bumi, seperti itu pula lah ketika Allah menyuruh kita untuk berpikir di surat Qaf, kadzalikal khuruj, itu apa? Dan kami mengeluarkan kamu. Ya. Begitulah kalian dikeluarkan dan dibangkitkan, Masya Allah. Jadi seperti biji-bijian yang mati itu, biji-bijian yang mati ternyata bisa Allah hidupkan dan Allah keluarkan dari atasnya bumi. Begitu juga dengan manusia-manusia yang telah dikubur bertahun-tahun, maka mudah bagi Allah untuk mengeluarkan dari dalam bumi itu. Betapa Allah, Masya Allah, caranya Allah supaya kita berpikir tuh, Masya Allah. Masya Allah, ini adalah ayat-ayat Allah yang membuat kita semakin yakin akan kebesaran Allah ya nak ya. Semakin yakin atas keagungan Allah, semakin yakin bahwa Allah itu maha rahmat. Dan permintaan Allah tidak banyak. Allah mintanya apa? Supaya kita mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah Masya Allah, semoga ayat-ayat ini bisa membuat kita sadar bagi yang belum terlalu percaya. Tapi insya Allah kita dengan belajar Al-Quran kita mudah sekali untuk percaya ya, mudah sekali untuk yakin dan semakin beriman atas keberadaan Allah, atas kekuasaan Allah, atas penciptaan Allah. Maka kita juga harus yakin bahwa begitu mudahnya Allah mengeluarkan manusia dari kuburnya, dari kubur kita. Allah juga mudah untuk menciptakan kembali kita setelah kematian kita nanti, insya Allah. Dan anak-anakku semuanya, semoga ini bermanfaat. Dan walaupun kita sebenarnya mungkin kalian bosan untuk melihat video-video ustadzah, tapi Masya Allah, tidak apa-apa. Kebosanan ini semoga menjadi hujah di hadapan Allah kalau kita adalah seorang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam memerangi kebodohan kita, Masya Allah. Dan setelah ini pun kita akan berlanjut ke jenjang-jenjang berikutnya. Ya, Masya Allah. Jadi para ulama juga mereka mungkin awalnya bosan, tapi karena mereka merasa merasa tidak pintar, merasa bodoh di dalam diri kita itu bodoh, maka mereka terus untuk belajar. Seperti halnya Imam Syafi'i, semakin belajar agama, semakin belajar tentang ilmu-ilmunya Allah, maka beliau merasa semakin bodoh, karena merasa dirinya bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, begitulah para ulama kita ya nak ya. Akhirul kalam, apabila ada salah kata atau salah sikap dari ustazah mohon dimaafkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.